Gini, ada kadang-kadang rasa iri yang membuat kita tuh jadi males. Iya. Ah udahlah, rezeki mau udah diatur. Percuma lu ngikutin dia. Dia mah beda, bukan perintis, dia mah pewaris. Udah lu kalau bapak lu tukang sampah, paling kagak lu pengepul sampah. Dibuatlah mental kita jatuh karena merasa bahwa apa yang orang lain punya kita nggak mampu. Yes. Padahal kita sebetulnya mampu. Yeah. Tapi terlalu mengejar tanpa melihat kemampuan, Kemampuan diri sendiri, mengukur bahwa perjalanan seseorang itu kan beda-beda ya dokter. Yeah. Dokter juga kuliah, bisa jadi kuliahnya di tempat yang sama. Kedokteran. Kedokteran, Yeah. kemudian dosennya sama. Yeah. Tapi kalau bicara nasib, ya ada yang memang sudah melampaui dari apa yang kita hari ini jalankan, atau kita sedang menunggu waktu kapan sampai di titik itu. Nah itu harus penuh pemeliharaan, ada maintenance mental. Ya ilah, harus di maintenance dengan rasa syukur, dengan rasa sabar. Itu maintenance-nya. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, ini sangat maintenance mental sekali. Nanti saya ada beberapa yang mau saya tanyakan ke Dr. Agung, tapi kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini. Di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang sedih itu ujian, sabar itu solusi, Allah itu tujuan. Kita masih ada di Istana Kosma di Ciseeng, dan juga masih hadir di sini tamu istimewa kita, ada Dr. Agung, diplomat sehat. Oke, saya pengen tanya ke Dr. Agung nih. Ya. Ini gimana pandangannya tentang mental Gen Z yang sekarang yang banyak orang bilang nih mentalnya mental lembek, gampang nyerah. Itu benar nggak sih, Dok? Oke. Udah Ustadz izin untuk Ya, Dok. kalau yang bilang Gen Z mentalnya lembek, itu sebenarnya nggak apa-apa untuk mengungkapkan itu, tidak apa-apa. Tapi yang sekarang ini sebenarnya tambah lebih aware sama kesehatan itu sendiri, khususnya kesehatan mental. Yang dimana dia bisa merasakan apa yang dia dirasakan. Dan sekarang adalah eranya adalah media sosial gitu. Jadi dia bercerita, dia mungkin lebih memilih untuk stop dulu daripada harus dengan terus-terusan dengan mentalitas yang dia itu tidak nyaman. Kan rata-rata kan Gen Z itu di pekerjaannya yang suka dibanding-bandingkan gitu. Itu sebenarnya mereka adalah yang lebih aware dan sekarang bisa mengungkapkan karena ada pilihan. Mungkin kalau yang generasi sebelumnya lebih kuat tahan banting karena belum ada pilihan. Gitu. Maksudnya pilihannya pilihan apa nih? Pilihan dalam artian kalau kebanyakan kan adalah soal pekerjaan udah. Gitu. Jadi pekerjaan kalau sekarang kan kita lihat pekerjaan itu Gen Z itu sering berganti-ganti ya untuk melihat mana yang pas. Kalau dulu mungkin pilihannya sedikit gitu. Gimana Ustaz kalau menurut saya? Menurut saya dong, menurut kamu gitu. Menurut Ustaz. Ya, bedanya zaman dulu kita, ya, itu kan lingkungan terbatas. Terbatas, mungkin pergaulan kita tuh hanya tingkat RT, tingkat RW. Dan kita ngelihat orang-orang sekitar ya itu aja. Sehingga mental kita terbentuk, mungkin menjadi mental yang lebih nerima, mental yang lebih bersyukur. Nah sekarang dengan adanya media sosial, kita tuh disuguhkan pada gambar, pada video, yang kadang bisa jadi itu realita, bisa jadi itu Real Madrid. Oh, Real Madrid. Ya, maksudnya ini hanya permainan belaka. Di komen suka ada tuh, ini real apa borongan? Iya, real apa bohongan maksudnya. Ya. Yang kita nggak pernah tahu itu mungkin settingan, sehingga banyak anak-anak kita berpikir, dia bisa tuh masih muda begitu, kok kerjanya punya banyak uang banyak ya. Nah, kita nggak tahu apakah ini hanya sebuah settingan, ini sebuah brand ambassador, ini sebuah cara untuk seseorang sekedar menunjukkan di media sosialnya, sehingga banyak tadi akhirnya Gen Z kita berusaha mencari yang terbaik, pindah sana, pindah sini, pindah. Akhirnya begitu udah 60 tahun dia tetap masih jadi karyawan yang gajinya kecil. Karena bisa saja untuk menapaki perjalanan dengan misal gaji katakan 40 juta, dapat rumah, dapat fasilitas. Gaji 40 juta. 40 juta gaji. Gede banget. Iya kecil, ada yang 50 juta kecil banget. Oke, ya sebulan lagi ya. Sebulan 50 juta kecil. Ini 40 juta udah bersyukur banget. Tapi perjalanan itu ternyata penuh dengan keistiqomahan, kesabaran. Dia mulai mungkin dari
karyawan biasa sampai dia di titik menjadi seorang pimpinan. Nah, bagaimana kalau pindah, seumur-umur karyawan itu. Nggak jadi pimpinan-pimpinan. Akhirnya dia hanya berhalusinasi, dia hanya berhayal, tapi faktanya dia tidak akan sampai pada titik apa yang dia lihat.